فبأي آلاء ربكما تكذبان. Habis maghrib mengapain? Habis isya di mana? Kita gemuruhkan rumah kita dengan Al-Quran. Kita enjoykan anak dengan kebenaran. Kita perkenalkan anak dengan masjid. Makanya saya marah kalau pengurus masjid menulis dilarang tidur-tiduran di masjid. Masjid itu apa? Tidur musafir. Ini alhamdulillah tidak ada ya. Yang dilarang di masjid hanya 3. 1, Ustadz ngisi kajian selonjor kaki lurus, itu dilarang keras itu. Jadi nggak boleh Pak menyelonjorkan kaki ketika ada ceramah. Kecuali Bapak sudah mau meninggal nggak kuat lagi, silakan. Itu darurat. Kemudian rematik kambuh, asam urat 12,8 itu lain. Yang kedua, kencang-kencang membaca Al-Quran ketika orang ada tahiyatul masjid di sebelah. Keras Rasulullah menegur. Yang ketiga, menulis di masjid. Dilarang tidur-tiduran masjid. Yang dilarang Rasulullah, tidur tengkurap. Kalau telentang silakan. Itu teknis di masjid. Bahkan ada hadis sahih, disunnahkan pengurus masjid, masyarakat sekitar ini menggantung buah-buah yang sudah matang di pinggir masjid agar orang yang musafir bisa menikmatinya secara gratis, kata Rasulullah. Ada pisang kepok, pisang ambon digantung, pisang raja, pisang barangan. Ada orang mungkin yang datang kelaparan, kelelahan, bisa mengambil secara cuma-cuma. Itu hadis sahih. Di masjid Indonesia belum temukan saya pisang digantung gratis. Ustadz saja pun 90% pengurus masjid tidak memberikan makan siang Ustadz khotib Jumat. 90% lebih masjid di Indonesia khotib Jumat tidak diberi makan. Betul Pak, ini luar biasa Pak. Sementara kas masjid 270 juta. Kalau uang banyak, untuk apa kita masukkan ke masjid? Toh juga ke bank. Mendingan kita langsung masukin ke bank sendiri. Ngapain orang masjid yang disuruh masukin ke bank? Jadi masjid yang bagus itu apa? Kasnya yang paling sedikit, itulah masjid yang paling bagus. Bukan kas yang banyak. Ada uang serahkan, ada uang kasih. Maksimal kasih 10 juta di masjid, uang stabil. Selebihnya serahkan. Yatim, orang miskin, mu'alaf, janda-janda tua. Janda muda nggak perlu, karena yang ngurus banyak. Yang peduli banyak. Yang tua-tua dulu diurus lah. Nanti kalau saya bilang janda, orang cari-cari yang muda-muda. Saya keberatan itu, karena mereka yang peduli sama janda muda udah banyak. Yang tua-tua yang ngurus kurang. Betul? Subhanallah. Peradaban kita bangun dari masjid, ya akhi, dari masjid. Peradaban kita mulai dari masjid. Disiplin, bersih, peduli, sensitif, objektif. Kita mulai dari masjid. Kompak, akrab, bersahabat. Sering saya katakan, prinsip hidup kita apa? Bersahabat dengan orang miskin, akrab dengan orang kaya. Dari orang miskin kita dapatkan doanya, dari orang kaya kita dapatkan uangnya. Pengurus masjid itu harus begitu. Akrab dengan orang miskin, bersahabat dengan orang kaya. Dari orang miskin doanya, dari orang kaya uangnya. Jadi sinergi membangun peradaban. Ini enggak Pak, mentang-mentang orang kaya datangnya naik Alphard didekati, begitu naik Gojek enggak diharapkan. Jadi pengurus yang masjid yang benar itu apa? Akrab dan hangat, bersahabat dengan orang miskin, akrab dengan orang kaya. Itulah pengurus masjid yang bagus. Ada pengurus masjid di sini? Ini enggak Pak, di Indonesia banyak saya pergoki. Pengurus masjid seperti pemilik gedung masjid sendiri, kayak warisan dari nenek moyangnya. Betul Pak, banyak pengurus masjid. Ada di Jakarta Selatan itu Pak. Saya datang ke sana, mereka nggak kenal. Mohon maaf Pak, ada apa? Dia nggak tahu kalau saya Ustadz khotib Jumat di masjid itu. Saya kan terkenalnya di luar negeri, bukan di Indonesia ya. Ada apa Pak? Mohon maaf, saya khotib yang mengisi di sini. Subhanallah, Ustadz, fadil Ustadz. Enggak, saya kurang sehat. Boleh saya ruangan 1 jam lagi Jumatan, mau saya tidur sebentar. Oh silakan Ustadz. Kasur diganti, minuman, makanan dipesan. Itu bagus. Masjidnya juga bagus tadi, ada pokari, ada air segala macam gitu. Tapi sekadar pokari